Jadi paling tidak 3 hari sekali atau selepas hujan. Selepas hujan Ya, di selepas hujan. antrakol. Iya, tipis-tipis. Itu anti jamur. Terus untuk pemupukan gimana, Mas? Kalau pemupukan musim hujan juga ya. Kalau musim hujan jarang kita. Jarang pupuk. Jarang ya. Tapi kalau nggak musim hujan kita seminggu 2 kali itu yang untuk Apa itu, Mas? ini perangkap lalat. Perangkap lalat itu pun saya makainya itu karena memang kebanyakan yang gagal baru saya pakai. Itu baru gitu. Kalau perbandingan dengan kayu kopi mungkin kalau kayu jati mungkin lebih awet. Lebih awet karena ya? dia sudah produk oven ya, sudah diawetkan. Terus setidaknya dia pasti anti rayap. Betul, Pasti anti rayap. Kalau mungkin lebih awet pasti akan untuk di teras yang dia nggak terkena hujan. Betul. Tapi bagaimanapun karena ini produk tanaman pasti butuh kena air kan. Ini langsung kena air ini. Ini kan ada atap nih. Jadi airnya langsung jatuh sini, Mas. Langsung jatuh ya. Ini kan rumah kita kan dekat Parangtritis ya, atau 5 kilo menjelang pantai yang identik dengan angin. Jadi angin termasuk kencang. Kencang di sini ya. Jadi kalau asalkan nggak hujannya curahnya nggak tinggi nggak masalah. Kalau memang sudah 2 hari hujan nggak ada angin nggak ada sinar memang saya geser, Mas. Oke. Tapi kalau memang semalam hujan terus sekarang nggak hujan nggak masalah. Artinya kan anginnya aja kenceng di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Garden Coast. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk merawat anggrek-anggrek kesayangan. Baik teman-teman, sekarang saya posisi berada di daerah Donotirto, Kretek, Bantul, Yogyakarta. Tepatnya di tempat Widi Orchid ya, kebun anggrek Widi Orchid ya. Nah, tadi saya udah janjian sama Mas Seto ya untuk liputan di sini. Selamat siang Mas Seto. Halo Mas Agus, selamat siang. Iya kabarnya? Sehat. Sehat toh? Sehat. Ini mau izin liputan ya Mas? Monggo. Ya ini kebun saya. Karena saya kemarin lihat itu di sini itu full sun full run ya Mas? Ya. Alasannya apa Mas? Ya kalau saya sih alasannya kalau full sun full run satu hemat. Hemat. Nggak harus pakai greenhouse, nggak harus pakai UV, nggak harus pakai paranet. Namun nggak semuanya sih. Kalau yang terutama yang memang awalnya dulu sih keritingan, tapi sekarang kalau jadulan memang mungkin lebih hebat. Full sun full run. Ya, apalagi tapi semuanya harus pakai dengan adaptasi dulu. Oh gitu. Walaupun memang saya dapatnya dari hunter, langsung di bulan nanti ada contohnya langsung siap. Soalnya gini Mas, ini kan posisi musim hujan nih Mas. Iya. Nah, tentunya kan banyak kendala bagi teman-teman ya. Takutnya busuk dan lain sebagainya. Makanya saya tertarik ke sini dan sudah lama pengen ke sini. Rahasianya seperti apa nanti kita tanya-tanya Mas. Boleh. Mas panggilnya Mas Seto ya Mas? Ya, saya. Nah, baik teman-teman. Jadi di kebunnya Mas Seto ini Widi Orchid daerah Bantul. Di sini benar-benar full sun full rain. Tidak ada naungan sedikit pun. Dan bisa kita lihat sendiri barang di sini memang super duper bagus. Lihat ini. Kalau ini anggrek apa ini Mas namanya Mas? Ini Ruby Rose. Ruby Rose. Ruby Rose. Ini silangan Javelin Concept sama Goldie. Tapi ini udah jadul termasuknya? Ya, saya tahunya jadul, tapi saya lihat di Orchid tahun 1988. Oh, berarti udah lama juga. Ini rumpunya luar biasa, apa namanya? Rimbun pol, dan ini menggunakan pot seperti ini, pot kayu. Ini banyak kayu, Mas? Kayu jati oven. Sebenarnya dalamnya ada sih, tapi untuk tampilan mungkin lebih bagus kayak gini ya. Kalau medianya Mas? Medianya pakai awalnya dulu di pot pakai areng, tapi saya lepas.
saya langsung begini, saya biasanya meminimalkan media. Salah satunya karena saya full sun, agar dia kalau musim hujan kayak gini nggak jadi jamuran. Oh gitu. Kebanyakan yang ada jamurnya itu karena kebanyakan media. Oh gitu. Jadi Kebanyakan media. Jadi teman-teman banyak yang berasumsi biar hidup dikasih banyak media, tapi ternyata di situ terjadinya busuk akar. Kita nggak tahu kan, kena hujan terus menerus, tampaknya dari luar bagus, sehat, tapi ternyata di dalamnya masih basah. Oh, gitu. Soalnya belum ada sinar matahari, belum ada kering, sudah kena hujan lagi. Jadi lebih baik kalau minim media. Minim media. Kalau mau terjaga kelembabannya. Iya. Jadi kalau mau full sun, full rain, apalagi di musim penghujan ya Mas? Iya, iya. Paling bagus memang sedikit media. Bukan berarti nggak pakai media, karena kalau nggak pakai media juga kasihan juga sih. Walaupun bisa tertentu ya nggak tertentu. Tapi kan kalau yang itu harus dengan ditambahin media sedikit. Oh gitu. Tapi jangan banyak-banyak juga gitu. Siap. Ilmu baru ini ya teman-teman. Jadi kalau mau nanam anggrek full sun, full rain, apalagi di musim penghujan seperti ini, usahakan media jangan terlalu banyak ya Mas. Iya. Kemudian kita geser Mas ke sini. Ini anggrek yang harganya masih selangit. Anggrek apa ini Mas? Enggak juga sih. Maksudnya ini anggrek capung bener ya Mas? Iya. Ini capung mana ini Mas? Ini capung Bali, capung Jawa katanya. Jadi saya nggak tahu registernya, yang pasti orang bilang capung, kebanyakan bilang capung Jawa. Capung Jawa. Ini wangi juga dia. Wangi ya? Iya. Nih, ini tinggi pohonnya kurang lebih sekitar 1,5 ya Mas? Iya, lebih Mas. Lebih ya? 2 meter ya. Nah ini teman-teman, ini rumputnya sudah rimbun banget dan sehat banget. Ini medianya campuran ya Mas, ada pakis. Iya, mix pakis, kulit pinus. Kulit pinus. Namun saya juga nggak merekomendasi ya, karena kulit pinus itu berasumsi busuk. Oh gitu. Asumsinya busuk. Ya kalau untuk menghemat sih iya, menghemat, karena kalau harganya kan pasti lebih mahalan pakis ya. Betul. Atau lebih mahalan arang. Hanya untuk agar medianya tampak lebih penuh, untuk menghemat dengan pakis. Kayu pinus, tapi kayu pinus itu juga nanti lama kelamaan akan jamuran nanti. Pasti lama-lama akan jamuran. Kalau pakis kan enggak. Ini kan apa namanya Mas? Ini dekat banget dengan permukaan tanah ini Mas. Ya. Kira-kira ada pengaruhnya nggak Mas? Sepanjang memang nggak nempel nggak masalah. Nggak apa-apa ya? Sekali tempo memang kita geser, kita kan di bawahnya ada rumput. Ini teman-teman. Sekali tempo kita geser, kita bersihkan. Gitu. Tempo, ya. Terus kalau di sini kan sebagian besar memang full sun, full rain. Iya. Dan sekarang kondisi musim penghujan. Iya. Ada perlakuan khusus nggak Mas? Perlakuannya biasanya kan kita pakai anti jamurnya pakai antrakol. Anti jamur apa saja sih kalau teman-teman. Kalau kita pakainya antrakol, jadi paling tidak 3 hari sekali atau selepas hujan. Selepas hujan di antrakol. Iya, tipis-tipis. Itu anti jamur. Terus untuk pemupukan gimana Mas? Kalau pemupukan musim hujan juga ya. Kalau musim hujan jarang kita. Jarang pupuk. Jarang ya. Tapi kalau nggak musim hujan kita seminggu 2 kali, itu yang untuk pertumbuhan setiap hari Senin misalnya, terus untuk yang akar itu setiap hari Kamis. Jadi memang seminggu sekali, akarnya juga seminggu sekali, pertumbuhannya seminggu sekali. Cuma kita tidak pakai pupuk bungaan. Oh gitu. Iya, kita nggak pakai. Ini teman-teman, jadi nih posisi jangan panas ya Mas. Ngapain Mas, panas-panasan Mas. Santai. Di sini juga ada lagi dendro yang super duper tinggi. Nih, ini dendro apa ini Mas? Ini Kaisar jadul. Kaisar. Ada yang bilang warawan jadul, tapi saya nggak tahu karena saya dapat sendiri, saya bulang sendiri dulu itu. Tapi ini bunganya gede banget ya Mas? Iya. Ini dijual nggak ini Mas? Enggak tuh, jelek kok. Itu pohonnya kayak gitu kan. Kalau hampir sama sih dengan yang itu. Oh yang sini nih? Ya tapi dia lebih kecil. Kalau warnanya yang sama tapi beda. Warnanya memang beda ya? Iya. Ini kan lebarannya lebih besar yang tadi. Kalau yang itu lebih kecil lagi. Nah, terus ada juga kendala ketika kita nanam full sun full rain itu serangga Mas. Biasanya kan gagal mekar. Iya. Kalau saya lihat di sini kayaknya rata-rata berhasil mekar. Ini caranya gimana ini Mas? Bukan yang nampak saja Mas. Itu yang nampak saja. Kalau yang nggak nampak kan banyak. Saya pakainya ini loh. Apa itu Mas? Ini perangkap lalat.
perangkap lalat. Itu pun saya makainya itu karena memang kebanyakan yang gagal baru saya pakai. Itu baru gitu. 2 minggu pertama ini. Sebentar, saya tak mendekat Mas. Ini ada mereknya nggak tuh Mas? Mereknya Yumon. Yumon. Iya. Nih, jadi ini yang nempel ini lalat-lalat ya Mas? Iya, saya belinya online lewat Shopee juga. Nih teman-teman, jadi kalau full sun full rain di ruangan terbuka memang hama utamanya kalau gagal mekar ini ya teman-teman. Iya. Itu makanya efektifnya 2 minggu. Dan setelah 2 minggu dicuci pakai minyak minyak goreng bekas. Iya. Jelantah. Itu terus nanti dikasih lagi, diolesi lagi. Jadi 2 minggu sekali ya Mas? 2 minggu sekali ya. Ya dulu nggak pakai itu kebanyakan gagal. Kebanyakan bunga gagal. Jadi dulu ya capung ini lebih banyak, bunganya lebih raya capung itu. Sekarang itu pun muncul lagi setelah saya pakai itu perangkap. Kalau selain pakai perangkap serangga ini, ada nggak insektisida yang dipakai di sini Mas? Pakai Alika. Pakai Alika. Ya. Itu aplikasinya seminggu berapa kali itu? Seminggu sekali. Seminggu sekali, ya. Terus ditambah pakai perangkap serangga yang ini ya? Iya. Oke. Soalnya kebun saya juga pada gagal Mas. Nanti nanti tak aplikasikan yang perangkap serangga ini. Terus di sini juga ada yang ditempel di pohon. Ini pohon apa ini Mas? Ini pohon kopi. Pohon kopi. Tapi ini anggreknya anggrek hibrid. Anggrek hibrid. Tapi juga karena ini udah lama ya. Posisinya udah sekitar 3 tahun, sepertinya kayunya udah mulai lapuk. Memang kelemahan kayu itu di ruangan terbuka kayak gini lapuk itu ya Mas? Semua pada dasarnya semua kayu. Pada dasarnya semua kayu. Sama ini kayu kopi, yang ini kayu jati. Ini jati? Iya, jati juga sama. Akhirnya tetap keropos. Cuma mungkin anggrek lebih senang menempel ya Mas. Jadi kalau anggreknya bagus, tapi kayunya yang nggak kuat. Mungkin ada kayu yang lebih kuat lagi, mungkin kayu sonokeling, terus kayu kleresede ya. Mungkin teman-teman yang nonton kayu kleresede, kalau di Jawa nih kleresede. Kalau di Cilacap namanya kleresedeh katanya. Kleresedeh. Ini bagi teman-teman yang paham kayunya bisa komen. Kalau bahasa ilmiahnya Gliresidium. Ya. Mas Eto, jangan udah berapa lama tuh Mas piara anggrek ini Mas? Saya tahun 2018. Kalau saya pribadi tahun 2020. Dulu 2018 istri saya memulai. Saya hanya membantu saja, tapi begitu pandemi saya juga nggak ada kerjaan, akhirnya saya fokus ikut anggrek ini. Terus bisnis anggrek juga gitu ya Mas? Ikut ini. Jadi untuk perawatan di istri saya, untuk yang di pasar saya, yang marketing, yang jualan. Untuk penjualan biasanya lewat apa ini Mas? Kalau saya pakai media sosial, pakai Instagram, Facebook, sama YouTube juga. Namanya apa ini Mas? Video Orchid sama? Video Seed, ya. Oke, teman-teman bagi yang mau lihat produknya nanti bisa simak di akunnya Widi Orchid. Dan di sini ada yang sedang berbunga ini teman-teman. Ini namanya anggrek apa ini Mas? Kuning ini Mas? Mungkin Mas Agus tahu, saya nggak tahu. Ini saya dapatnya dari Hunter. Dapatnya kayak ini belum berbunga. Kemarin. Ini moskatum ya Mas? Sepertinya. Ini teman-teman moskatum apa namanya sedang blooming di sini. Jadi kalau ada orang tanya, saya juga, karena saya menyadari bahwa saya juga masih belajar, masih baru juga. Kalau tentang apalagi yang spesies ya, mungkin saya nggak terlalu. Saya suka sih, yang penting modelnya saya suka. Terutama yang saya jual, yang saya paham dulu produknya apa sih. Masa saya jual nggak tahu produknya, tapi kalau saya kayak seperti ini yang nggak tahu ini memang ya saya jual. Nah, betul. Terus di sini juga ada. Jadi rata-rata di sini pakai pot kayu ya Mas? Iya. Pot modelnya pot rak seperti ini ya teman-teman. Ini Mas Widi juga jual juga ya Mas? Ya ada. Harga kisaran berapa Mas? Harga untuk kisarannya berbeda-beda sih Mas. Tergantung ukuran ya? Ya nanti kalau ada teman-teman yang berminat nanti bisa langsung japri. Nanti tak cantumkan WA-nya. Ya. Siap. Ini Mas saya kasih contoh yang memang dari begitu ribulsan pertama ya. Ini terbakar. Posisinya terbakar. Oke, ini. Ya ini kan baru kemarin saya dapatnya dari Hunter kan kemarin. Ini anggrek apa nih? Ini Bandi murung ya? Pompador atau apa ya? Ini ada idenya. Atau Susantagasi. Ya Susantagasi. Susantagasi.
Jadi kalau di hari-hari pertama kena panas, dia langsung gosong. Asumsinya kan dia dapat dari rumah warga yang nempel di pohon. Nempel di pohon pasti terlindungi oleh daun ya. Begitu dijabut, langsung kita lepas, pasti dalam perjalanan juga soft, stretch. Terus sampai sini langsung kena sinar matahari. Tapi memang kalau saya sih memang sebelum saya lepas ke teman-teman ya memang saya rawat dulu ya. Saya rawat dulu biar betul-betul yakin bahwa nanti teman-teman memang sengaja banyak yang inginnya langsung pulsan gitu. Betul. Ya. Ini memang seperti yang dikatakan Mas Seto tadi, medianya memang sedikit ya Mas. Iya. Teman-teman, medianya sedikit banget. Mungkin bisa dikatakan yang sampingnya malah tanpa media ini ya Mas. Iya. Nih teman-teman. Tapi hidup ya Mas? Hidup bagus, malah bagus. Terus rumahnya Mas Seto ini menghadap kemana ini Mas? Saya menghadap selatan. Selatan. Bisa menghadap selatan. Selatan berarti timur sebelah. Sono, iya. Langsung matahari. Tuh teman-teman, timur sebelah sana. Kemudian ini rumahnya Mas Seto. Jadi seharian full bener-bener kena panas, kena hujan ya Mas? Termasuk itu anggrek bulan itu Mas. Itu memang saya tantang. Dari anggrek bulan itu tahun 2020 saya nanam di situ. Di sini? Iya, langsung sinar matahari. Tapi aman ya Mas? 2 hari pertama habis daunnya. Daunnya, tapi akhirnya bisa ya, adaptasi. Akhirnya daun yang muncul itu udah daun yang hebat, daun yang handal dia. Oh, betul teman-teman. Ternyata anggrek bulan juga bisa full sun, full rain. Nah, terus di depan, jadi depan rumahnya Mas Seto ini semuanya dipenuhi dengan anggrek semua teman-teman. Dan rata-rata memang ditanam menggunakan pot kerat, pot rak seperti ini teman-teman. Tuh. Ini kalau boleh tahu kira-kira awet nggak ini Mas, kayu-kayu seperti ini Mas? Kalau perbandingan dengan kayu kopi mungkin kalau kayu jati mungkin lebih awet. Lebih awet ya? Dia sudah produk oven ya, sudah diawetkan. Terus setidaknya dia pasti anti rayap. Betul. Anti rayap. Kalau mungkin lebih awet pasti akan untuk di teras yang dia nggak terkena hujan. Betul. Tapi bagaimanapun karena ini produk tanaman pasti butuh kena air kan. Kena air. Siram juga. Tapi dia akan awet, tetap akan lebih awet lah, lebih awet. Nanti akar akan menyatu di situ, Nih, jadi teman-teman yang di rumah punya kebun full sun full rain, memang aman ya kalau musim hujan tetap aman ya Mas? Aman. Ini malah langsung kena air ini. Ini kan ada atap nih, jadi airnya langsung jatuh sini Mas? Langsung jatuh ya. Ini kan rumah kita kan dekat Parangtritis ya, atau 5 kilo menjelang pantai yang identik dengan angin. Jadi angin termasuk kencang di sini ya. Jadi kalau asalkan hujannya curahnya nggak tinggi nggak masalah. Kalau memang sudah 2 hari hujan nggak ada angin, nggak ada sinar, memang saya geser Mas. Gitu. Tapi kalau memang semalam hujan terus sekarang nggak hujan nggak masalah. Artinya kan anginnya aja kencang di sini. Anginnya kencang. Terus di sini juga ada keritingan ini teman-teman. Nih keritingan. Ini ID-nya apa ini Mas? Nggak ada ID-nya apa ya? Ini Elisa Kasali. Elisa. Ini silangan dari Sri Mulyani, Dendrobium Sri Mulyani sama Lineale. Linealenya kencang banget ya? Iya. Ini dijual nggak Mas? Enggak. Belum dijual? Belum. Cuma dulu dari botol nih Mas. Oh gitu? Iya. Nanam dari botol sendiri? Dari botol ya, dari botol. Jadi sebetulnya yang 20-an itu sudah dilepas ke rumah hidup atau enggak. Cuma ini ada satu anggrek yang satu berbunga kayak ini yang bikin aja mau membeli. Ini yang bikinan Pak Adi Nugroho Semarang. Nih, jadi semuanya anggrek semua teman-teman. Rata-rata di sini keriting ya Mas? Dulu-dulunya sih saya memang berangkatnya memang sukanya keritingan Mas, keritingan hibrid, terus akhirnya lari ke keritingan yang jadul spesies, terus akhirnya pasar yang ikutin pasar kan harus sekarang katanya teman-teman lebih sukanya jadul, makanya saya mencoba. Makanya saya juga kurang paham sih jadul, tapi berusaha untuk mencari yang kebanyakan dicari teman-teman. Ini anggrek apa ini Mas? Ini super bean ya Mas? Nih teman-teman, rimbunya minta ampun. Ini berapa batang ini Mas? Kalau 100 ada. 100 batang ada ya Mas? Ada. Dijual nggak ini Mas? Dijual. Iya. Harganya inbox. Harganya inbox. Nih teman-teman, ini gede banget ya teman-teman. Iya. Ini gede banget ini. Saya pernah jual beberapa kali yang memang rumpulan jumbo gini. Super bean memang
Awalnya ini juga dulu nggak sejumbo ini, karena ada 3 atau 4 rumpun saya jadikan satu di media seperti ini. Setelah jadi baru kita lepas. Jadi nggak langsung. Ini kan otomatis kan ini kan baru mas. Kalau yang lama kan baru. ini udah nggak ada daunnya emang ya mas? Ya. Kalau yang baru-baru ini Ya, seger-seger. baru ada daunnya ya. Terlalu penuh, terlalu besar mungkin. Selama ini mas, mulai dari kenal anggrek sampai sekarang ada kendala nggak mas? Kendalanya sih wajar sepanjang kalau sebenarnya kan kalau saya sih mengedukasi pada teman-teman kalau anggrek itu sebenarnya saya bilang sulit rugi. Kalau saya pelaku bisnis ya. Tapi saya tidak murni pelaku bisnis, saya juga seneng jadi enjoy aja ya. Ya, jadi ada teman-teman yang bilang kolekdol. Kolekdol. Makanya kan di sini semuanya ada banyak anggrek, tidak semuanya saya jual, makanya saya seneng. Tapi anggrek itu sepanjang dia itu cuma kalau daunnya rontok aja nggak rugi kok sepanjang. Cuma kita bertahan nggak sampai hidup lagi, berarti kan nggak rugi. Cuma ruginya itu kalau ketipu orang sama dicuri orang, nah itu rugi. Pernah nggak mas ada anggrek yang kecuri itu mas? Kalau kecuri enggak ya? Kalau ketipu sih ya mungkin kelupaan transfer atau gimana juga gitu. Ada. Cuma ya nanti kalau dia pas ingat mungkin jadi transfer gitu. Jadi barang udah dikirim ya, belum transfer gitu? Ya belum transfer terus malah WhatsApp-nya nggak ada fotonya. Diblokir itu. Ya tapi wajar saja lah. Kalau memang kita harusnya hati-hati dulu kan. Misalnya kalau beli online ya mungkin harus terpercaya. Tapi teman-teman anggrek mayoritasnya orangnya baik-baik. Ya, betul. Ya. Saya sepakat itu mas. Iya. Soalnya kan kalau bahkan ada yang beli anggrek, pokoknya ngikut sama saya pilihkan yang terbagus duitnya dulu. Jadi saya malah nggak enak main mana. Saya mau ngasih harga mahal juga nggak berani gitu. Karena kepercayaan juga terjadi sama saya, jadi saya kembali percaya kepada sahabat anggrek. Betul. Ya teman-teman, jadi usahakan ya amanah juga ya. Iya. Pembeli juga amanah, penjual juga lebih amanah. Iya. Betul. Ini ada juga rabbit sepatu rata. Iya, rabbit sepatu rata. Ini harganya gimana ini mas sekarang mas? Kalau harganya sepertinya bagus, tapi ini udah nempel di sini. Kalau mungkin kalau mau kebeli termasuk di sini ada barawan. Berarti satu pohon ini ya mas? Iya satu pohon. Ini kalau ada rabbit pink, rabbit pink, gabung semuanya termasuk ini ID-nya yang bagus-bagus ini mas. Betul. Termasuk kemarin ada ini yang mau berbunga ini silangan antara Kaisaret sama Lasiantera. Ini yang Kaisaret sama Lasiantera mulai berbunga. Ini Kaisaret sama Lasiantera. Yang ini? Iya. Ini teman-teman. Batangnya bagus mas kalau Kaisaret sama Lasiantera. Ini tapi keriting juga nanti ya? Enggak sih. Enggak terlalu. Enggak terlalu ya, kayak memang ini Kaisar kan juga tetap dari lidahnya memang dulu kan cilangan-cilangan dari keritingan, entah stratiotes atau apa lidahnya. Jadi di sini full sun full rain dan kita lihat sendiri ini tunasnya subur banget ya. Jadi salah satu mengecek subur atau enggak lihat aja daunnya. Kalau daunnya mengkilap seger kayak itu ya subur berarti. Dan ini di sini produk potnya di Widhi Orchid ya. Kalau mau order nanti bisa inbox sama beliau nih. Ini banyak kayu jati ya teman-teman. Terus tanya apa lagi ya mas? Ya, oh ya saya pakainya pupuk ini mas. Nah pupuknya mas? Ini yang pupuk akar saya pakainya ini. Ini yang Mycorrhiza. Itu harganya berapa itu mas? Harganya selalu saya kasihkan di. Saya punya, mohon maaf ya teman-teman, saya ada reseller. Ada reseller, jadi saya nggak menyantumkan harga. Nanti bisa langsung inbox aja ya. Yang pasti harganya sama di Shopee, ya. Siap. Terus ini yang Mycorrhiza yang rangsang akar. Yang ini POC, pupuk organizer yang Mycorrhiza. Yang saya jualnya udah kenceng sekali ini. Setiap hari saya kirim. Termasuk saya hari ini kan hari Minggu ya. Termasuk ini yang baru saja ada yang pesan ini ada 2 nih yang kirim ke Jakarta. Ini juga? Iya, Mycorrhiza juga, iya. Ini tuh tak kira beling, ternyata plastik ini ya mas? Ya plastik. Banyak plastik. Ini isinya 350 ml satu botol. Jadi kalau 1 kilo muat 3 bisa. Muat 3 bisa ya. 3 bisa. Walaupun nanti 1,1 jatuhnya tapi masuk 1 kilo. Terus kebanyakan yang sudah beli, dia beli lagi karena memang bagus. Bagus. Siap. Ya. Nanti bisa japri ke beliau. Terus di sini ada ini apa ini mas? Itu kayu gelam. Ini kayu gelam. Ya kayu gelam saya nggak tahu, di sini nggak ada, saya harus beli ke teman juga. Oh gitu. Tapi katanya bagus. Memang betul-betul saya nyoba yang pernah jadi, memang bagus sekali.
Jadi sepertinya ini di dalamnya sepertinya ada rangsang akarnya. Dan dia kalau dibilang kayu kuat enggak sih, karena ada serat-seratnya yang bisa mampu untuk menyimpan air. Dan mampu merangsang akar. Ini bagian luar emang kayak empuk-empuk gitu ya, Mas? Iya. Terus di sini cuma pakai benang ya, teman-teman. Ini pakai benang aja ya, Mas? Iya. Ini cuma benang ditarik ke atas. Ini model baru ini, teman-teman. Kalau mau nyontek ini boleh dicontek ya, Mas? Boleh. Kalau masalah ini boleh, tapi ini idenya kan ini seperti ini, hasil seplitan Imelda Marina Mas Agung. Ini Melda ini. Ya. Imelda Marina Mas Agung seplitan. Terus kayak ini on off Vita Dewi. Ini no ID tapi saya meyakini bagus ini. Walaupun saya dari botol tapi bagus ini. Dilihat dari daunnya mangkok. Daunnya mangkok, mungkin ada besinya ya, Mas? Iya. Sepertinya Vio silangan apa. Nih teman-teman, jadi panasnya ngentang-ngentang ya teman-teman. Jadi alhamdulillah juga di sini aman semua, nggak ada yang busuk, nggak ada yang kena jamur. Terakhir nih, Mas Seto, tips untuk teman-teman pemula yang mau nanam anggrek supaya anggrek yang ditanam bisa berhasil. Nanti takutnya beli mati, tipsnya apa, Mas? Tipsnya kalau pingin hidup dan pingin, yang utama pilih anggrek jadul dulu. Jadul juga nggak harus mahal kok. Memang sebenarnya anggrek itu lebih mudah dari tanaman yang lain. Orang beli anggrek dibiarin aja, sepanjang dia mendapatkan tempat yang lembab, dia pasti akan hidup. Jadi minim perawatan, pakai anggrek jadul. Nanti kalau teman-teman memang mau belajar ke anggrek-anggrek jenis yang lain, ke spesies atau ke hibrid-hibrid yang lain, tapi diawali dengan anggrek jadul. Anggrek jadul. Ya, itu lebih mudah. Jadi kalau khususnya saya nggak terlalu khusus sih. Misalnya diawali jangan terlalu banyak medianya, jangan terlalu banyak air, walaupun anggrek itu sangat membutuhkan air tapi dia akan bertahan hidup karena anggrek itu punya cadangan penyimpanan air di batangnya. Kembali lagi, anggrek ditemukan awalnya di habitat hutan, yang mana dia mengalami masa kemarau satu musim, tapi toh dia tetap hidup. Karena pada saat kemarau pasti ada embun yang masuk ke akarnya. Betul. Jadi utamanya ke jadul dulu atau spesies, baru nanti ke hibrid bulat, hibrid keriting, dan yang lain-lain. Baik, terima kasih Mas Seto atas waktunya ya, Seto. Baik teman-teman, demikian liputan kali ini di tempat Widhi Orchid bersama Mas Seto. Jadi banyak sekali ilmu yang bisa kita serap, terutama dari segi cara penanamannya juga. Di sini pakai pot kayu seperti ini. Nah, rapi, jarak dengan tanah pun sangat sedikit ya, bisa full sun, full rain, tidak busuk dan bisa mekar sempurna. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat, diambil saja baiknya. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap semangat untuk merawat anggrek-anggrek kesayangan. Ada salah kata mohon maaf. Salam anggrek dari Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.